Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Pagi ini kita bahas sebuah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menuntun, membimbing dan mengantarkan kita agar tidak keliru dalam memilih sikap dan laku, akhirnya menjadi orang yang merugi, menyesal dan menderita. Jadi manusia itu diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi rasa, diberi indera, bahkan diberi insting. Tetapi itu semua belum mampu untuk membawa dirinya bisa mengambil pilihan yang tepat dalam bersikap, memilih laku yang benar di dalam hidup ini. Karena banyaknya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, dan adanya kecenderungan hawa. Nah, orang menyebut hawa nafsu pada dirinya yang suka mengambil enak-enaknya saja tanpa mempertimbangkan baik buruk maupun benar atau salah. Sementara di luar dirinya ada gerakan yang sistemik, masif untuk membelokkan dan menyesatkan yang namanya setan, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Maka kemudian Allah itu menjadikan syariah. Nah, syariah itu ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, ada larangan, ada perintah, ada petunjuk, bahkan ada kisah dan amsal, ada cerita-cerita dan perumpamaan-perumpamaan. Syariah yang diberikan oleh Allah agar kita bisa untuk mengikutinya. Jika tidak, maka ujung jalan kehidupan kita adalah kerugian, penyesalan, penderitaan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Jasiyah, surat 45 pada ayat 18 ke bawah. Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Tsumma, kemudian setelah situasi yang seperti itu tadi, ja'alnaka, kami telah menjadikan buat kamu. Ya, khitab ini ditujukan pada Nabi di tengah pergumulan ketersesatan manusia, di tengah keyatiman manusia dari akhlaknya, di tengah manusia hanya obsesif duniawiyat, seluruh pikiran, tenaga, hati terfokus bagaimana bisa
mendapatkan kenikmatan-kenikmatan materi duniawi saja, sehingga aturannya itu ya hanya untuk itu, ya, hanya untuk itu. Maka telah kami jadikan buatmu ala syariatin, atas sebuah syariah, sebuah aturan, suatu norma, ketentuan, minal amri, dari perkara-perkara itu, dari urusan-urusan itu. Jadi di dalam perkara-perkara yang kamu mengalami silang sengkarut, kemumetan karena sian akibat perbedaan persepsi, akibat perbedaan interpretasi, akibat dangkalnya nalar-nalar kalian di dalam mendalami terhadap esensi, substansi, hakikat sesuatu perkara itu sendiri. Maka perkara-perkara itu telah ditetapkan ketentuannya, normanya. Bagaimana kamu membangun relasi antar dirimu dan orang tuamu, bagaimana membangun relasi antara dirimu dengan familimu, bagaimana membangun relasi antar dirimu dengan tetanggamu, antar dirimu dengan kawan-kawanmu, bahkan antar dirimu dengan dirimu sendiri dan dirimu dengan Sang Penciptamu, yang kamu memang masih sangat dangkal nalar pikiran, kedalaman perasaanmu untuk memahami dan mengerti dengan benar bagaimana semestinya kamu bersikap dan bertindak terhadap mereka dan juga terhadap Tuhan dan semesta, ya, yang kamu punya persepsi atas kedangkalan cetek pikiranmu itu, ya. Kami telah jadikan buatmu sebuah syariah dari perkara-perkara itu, fattabi'ha, maka ikuti syariah itu, maka manutlah kamu dengan aturan yang aku berikan itu, dengan ketentuan yang aku berlakukan itu, ya, mana yang larangan, mana yang perintah, mana yang petunjuk-petunjuk, mana yang itu cerita diambil ibrah, mana itu amsal dicari makna di dalamnya, karena amsal itu banyak sekali majas kiasnya, sindiran-sindiran, kiasan-kiasan. Hidup di dunia ini bagaikan permainan, itu kiasan-kiasan, perumpamaan-perumpamaan, seperti tumbuhan yang kena hujan lalu subur, tapi tidak lama kemudian menguning, bahkan terbakar. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan alladzina la ya'lamun, orang-orang yang mereka tidak berilmu, mereka tidak tahu. Nah ini, di wong Islam itu dikongkon memiliki pendirian hidup, pandangan hidup, way of life yang kokoh, punya kacamata yang jelas, tidak remang-remang, tidak gampang untuk kabur dari sebuah sikap yang mesti dilakukan, dipegangi, dikerjakan. Jadi orang-orang yang tidak tahu itu bukan berarti orang yang tidak berpendidikan tinggi. Orang-orang yang tidak berilmu itu bukan berarti mereka yang tidak doktor, profesor, magister, sarjana, SMK, SMP, SMP, SD. Karena ilmu yang dimaksud adalah sifat yang melekat pada diri seseorang, yang dengan sifat itu orang itu mampu untuk mencari, menemukan apa yang dicari, mampu memenuhi apa yang dibutuhkan, mampu memecahkan problem-problem yang dihadapi. Itu namanya orang berilmu. Orang berilmu itu orang yang memiliki karakter. Dengan karakter itu dia bisa untuk mendapatkan apa yang dicari, bisa untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, bisa untuk memecahkan problematika yang dihadapi. Itu namanya orang berilmu.
Ambedano songkok ae ra iso misalkan, ya itu ya golek songkok ora ketemu-ketemu, masuk profesor misalkan, gak ketemu-ketemu berarti gak duwe ilmu nalikane goleki songkok. Ilmu goleki songkok iku ra duwe berarti, ngono. Jadi sifatun yang kasibya inkisafan taman. Jadi ilmu itu karakter sifat yang melekat pada individu, yang dengannya itu individu bisa memperoleh apa yang diingini, mendapati apa yang dicari, bisa membeda, memilah, sampai dengan bisa untuk memecahkan problematika permasalahan yang dihadapi. Maka orang yang tidak berilmu itu orang yang tidak bisa mengerti dirinya sendiri, orang yang tidak bisa memahami orang lain, orang yang tidak bisa memperlakukan Tuhan dan alam dengan tepat. Karena di dalam hukum ketuhanan itu ada, dan di dalam hukum kealaman juga ada, kesemestaan juga ada. Ilmu yang utuh seperti itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Maka apa yang didatangkan Rasul itulah sebenarnya kumpulan daripada ilmu itu. Maka ambillah. Makanya di hadis itu Rasul itu tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan jabatan, tetapi yang diwariskan oleh Nabi itu adalah ilmu. Nah, ilmu itu kalau sekarang sumbernya, mabda'nya itu, masdarnya itu ya Quran dan As-Sunnah. Makanya Nabi itu nyebut dua perkara yang aku tinggalkan pada kalian, jika kalian berpegang teguh dengan benar, maka kalian tidak akan tersesat sepanjang hidup kalian. Ya. Dadi pemuda nggak kesasar, dadi wong tuwek apa maneh. Ya. Pemikiran-pemikiran yang kreatif, inovatif dimiliki oleh anak-anak muda, tapi tidak liar, terbingkai oleh ilmu, lalu membentuk kepribadian yang tangguh, tumbuh kuat, kokoh. Demikian pula kondisi-kondisi yang semakin melemah yang dihadapi oleh kaum lansia tidak menjadikan surutnya amal, karena di saat keperkasaan itu sudah berkurang, maka kesabaran itu menjadi pintu dan jalan utamanya. Tidak mengikuti keinginan-keinginan orang yang tidak berilmu. Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka yang tidak berilmu itu walau banyak jumlahnya, mereka itu tidak mencukupkan dari sisimu, tidak bisa mengalahkan apa yang diberikan oleh Tuhanmu. Syai'an, suatu pun. Masa jumlah mereka itu banyak gitu ya. Jumlah mereka itu luar biasa, melakukan tekanan-tekanan psikologis, tekanan-tekanan politis, tekanan-tekanan sosial, budaya, ekonomi, mendesakkan dan memaksakan cara laku mereka yang tidak didasarkan dengan ilmu yang benar, agar kau ikut padanya, agar kau hanyut padanya, agar dirimu luruh dan kemudian ikut ngeluyur bersama mereka. Sesungguhnya mereka yang jumlahnya besar itu la yughnu anka inna wa syai'a, tidak bisa mengalahkan dari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dari Allah kepadamu itu. Gak iso ngalahke. Syariatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkalahkan oleh pemikiran-pemikiran mereka. Ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkalahkan oleh pembiasaan perilaku tradisi budaya mereka. Tidak. Renungkan syariah yang diberikan oleh Allah untuk menata kehidupanmu, mulai dari khifdun nafas, khifduddin, sampai khifdul mal wal irdi. Betapa indahnya rajutan, sulaman, aturan Allah yang diperlakukan bagimu menjadi perintah, kewajiban, larangan yang harus ditinggalkan, menjadi petunjuk-petunjuk itu. Mulai dari bagaimana kamu bisa membina hubungan dirimu, harmoni dengan dirimu sendiri, sampai dengan hal-hal yang melibatkan semesta itu.
ketentuan Allah begitu indah. Bagaimana orang-orang yang kaya diperintah untuk zakat, agar orang-orang yang miskin tidak menderita karena kemiskinannya, dan orang kaya tidak membangga-banggakan kekayaannya. Bagaimana yang dhaif diperintah untuk dilindungi dan diayomi oleh yang kuat, sehingga kekuatan tidak mencengkeram terhadap orang-orang yang lemah, tidak menindas, tidak mengkooptasi atau menginvasi, menjajah terhadap orang-orang yang dhu'afa, yang lemah, dan seterusnya. Renungkan betapa aturan Allah itu memberikan kelembutan dan kesantunan dalam hidup bersama. Saya kira itu, mudah-mudahan kita lebih cerah. Kalau suasananya lebih cerah, tadi malam udan terus ya, sekarang udah kelihatan semakin terang. Dan kalau pulang, insya Allah tidak keliru rumah orang, langsung masuk rumah sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.